Pernahkah kau merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup tetap seperti berputar di tempat yang sama? Seolah ada jarak tak kasat mata antara keinginan dan kenyataan, sebuah ruang hening yang dipenuhi pertanyaan, apa lagi yang kurang? Buku ini bukan tentang menambahkan lebih banyak hal ke dalam hidupmu. Ini bukan tentang resep sukses cepat atau teknik-teknik instan yang menjanjikan hasil tanpa kedalaman. Sebaliknya, buku ini adalah undangan untuk kembali, bukan ke masa lalu, tapi ke inti dirimu yang telah lama menunggu untuk dikenali. Dalam dunia yang terobsesi dengan pencapaian, kita sering lupa bahwa menjadi lebih dahulu dari memiliki. Kita mengejar kekayaan, cinta, pengakuan, namun jarang bertanya, siapa aku yang mengejarnya? Disinilah letak paradoks yang diam-diam menghalangi kita. Karena hidup tidak memberi berdasarkan apa yang kita inginkan, melainkan berdasarkan siapa kita telah menjadi. Setiap bab dalam buku ini akan membimbingmu menembus kabut narasi lama yang tak lagi berguna. Ia akan membawamu menyusuri kembali peta kesadaran, di mana realitas bukan sekadar peristiwa di luar sana, tapi gema dari getaran terdalammu. Ini adalah perjalanan menuju titik akhir, bukan sebagai tujuan terakhir, tapi sebagai keadaan batin yang sudah selesai bahkan sebelum ia terlihat. Jika kamu siap bukan hanya untuk membaca, tapi untuk mengingat, bukan hanya memahami, tapi untuk mengalami, maka biarkan halaman demi halaman ini menjadi cermin jujur dan lembut. Sebab kamu tidak sedang belajar menjadi versi yang lebih baik dari dirimu, kamu sedang pulang ke versi yang paling sejati. Mari mulai dari awal yang baru, dengan keberanian untuk hidup seolah kamu telah tiba. Bab 1. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, tapi menarik sesuai siapa dirimu. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keinginan. Dari pagi hingga malam, pikiran kita sibuk mengumpulkan daftar hal-hal yang kita ingin miliki, capai, dan ubah. Namun, di balik semua itu, terselip sebuah rahasia sederhana yang sering kita abaikan. Keinginan bukanlah kunci utama dalam menciptakan realitas. Yang menciptakan realitasmu bukanlah apa yang kamu mau, tapi siapa kamu dalam batin terdalammu. Karena dunia ini pada akhirnya adalah cermin. Dan seperti cermin, ia tidak memantulkan harapan, ia memantulkan identitas. Bayangkan seseorang yang terus-menerus berharap kaya, namun dalam pikirannya ia merasa tidak layak, penuh keraguan, dan memikul warisan batin tentang kekurangan. Seberapapun keras usahanya, realitas akan kembali ke frekuensi yang sama, yaitu kekurangan. Sebab harapan, meski terdengar manis, masih menyisakan ruang untuk ragu. Ia berkata, aku ingin, yang secara tak sadar berarti, aku belum punya. Berbeda halnya dengan asumsi. Asumsi bukan keinginan yang menggantung di langit, tapi fondasi batin yang menetap di dalam diri. Ia tidak meminta izin kepada dunia luar untuk percaya. Ia menjadi terlebih dahulu. Dan dalam menjadi, dunia tak punya pilihan selain mengikuti. Lihat sekelilingmu. Segala yang kau alami saat ini, hubunganmu, keuanganmu, bahkan suasana rumahmu, semuanya adalah pantulan dari getaran batin yang konstan. Ini bukan hukuman, ini bukan takdir. Ini hanya cermin. Dan seperti cermin, ia tidak bisa menunjukkan gambar yang berbeda jika wajahmu tidak berubah. Namun, kebanyakan dari kita sibuk mencoba mengubah bayangan di cermin tanpa mengubah ekspresi wajah kita. Kita menegosiasikan realitas dari luar, berharap ia berubah lebih dulu agar kita boleh merasa tenang. Padahal justru sebaliknya, ketika kamu berubah dalam, dunia hanya bisa mengikuti. Harapan adalah seperti pintu yang setengah terbuka. Ia memberi cahaya, tapi juga membiarkan angin ragu masuk. Saat kita berharap sesuatu terjadi, kita menempatkan diri dalam posisi menunggu. Kita berkata dalam hati, semoga ini terjadi. Namun alam semesta merespons getaranmu, bukan kalimatmu. Dan getaran dari harapan masih mengandung rasa belum punya. Asumsi di sisi lain adalah penetapan. Ia tidak menunggu izin. Ia tidak butuh validasi. Ia hanya menjadi. Ketika seseorang mengasumsikan dirinya kaya, ia tidak sedang berpura-pura. Ia sedang hidup dari tempat batin yang baru, dan dari sinilah realitas mulai bergetar mengikuti. Seringkali, tanpa kita sadari, ada dua suara dalam diri. Yang satu mengatakan, aku ingin berubah, sementara yang lain berbisik, tapi kamu bukan orang seperti itu. Inilah konflik batin yang tak terlihat, namun sangat berkuasa. Narasi batin kita dibentuk dari pengalaman masa lalu, kata-kata orang lain, dan keyakinan yang tidak pernah kita pertanyakan. Maka sebelum mencoba menarik sesuatu yang baru ke dalam hidup, kita perlu melihat ke dalam dan bertanya, cerita apa yang selama ini aku percaya tentang diriku?
Jika kamu ingin cinta, tapi masih menganggap dirimu tidak layak dicintai, cinta akan terus menjadi cermin retak. Jika kamu ingin kemakmuran, tapi batinmu penuh rasa bersalah terhadap uang, maka kemakmuran akan terasa seperti ilusi yang tak pernah bisa disentuh. Dalam setiap pencapaian yang tampak dari luar, selalu ada versi batin yang sudah menjadi lebih dahulu. Seorang atlet tidak menunggu menang untuk merasa seperti juara. Ia melatih pikirannya seperti juara, bahkan sebelum gelar itu diberikan. Begitu pula dalam hidup. Identitas bukan hasil dari keberhasilan, ia adalah akar dari keberhasilan. Ketika kamu mengubah persepsimu tentang siapa kamu, seluruh tubuh, keputusan, dan tindakanmu akan mengikuti dalam garis lurus. Tubuh dan pikiranmu adalah alat pemancar. Setiap hari, mereka mengirim sinyal kepada semesta. Sinyal tentang siapa kamu, apa yang kamu yakini, dan kemana arah hidupmu. Namun sinyal ini bukan tentang apa yang kamu ucapkan, tapi apa yang kamu rasakan secara konsisten. Inilah mengapa latihan berpikir dan merasa dari akhir, dari tempat seolah semuanya sudah selesai, begitu kuat. Bukan karena kamu sedang menipu dirimu, tapi karena kamu sedang menyelaraskan tubuhmu dengan realitas yang kamu pilih. Ketika kamu merasa syukur sebelum menerima, merasa tenang sebelum tahu hasilnya, merasa penuh sebelum dunia mengisi, disitulah frekuensimu berubah. Dan ketika frekuensi berubah, realitas tidak punya pilihan selain menyesuaikan. Bukan dunia yang akan meyakinkanmu bahwa kamu sudah layak. Kamu yang perlu meyakinkan dunia dengan menjadi pribadi yang sudah merasa layak sebelum dunia setuju. Disitulah letak kekuatan yang tenang, diam-diam, tapi tidak bisa diabaikan. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu akan mendapatkan siapa kamu, dalam batin, dalam cerita yang kau bawa, dalam frekuensi yang kamu pancarkan. Dan kabar baiknya, kamu selalu bisa memilih siapa kamu mulai hari ini. Jika kamu siap menjadi versi yang sudah memiliki, maka dunia siap menunjukkan bahwa kamu memang pantas. Bab 2. Identitas dulu, hasil kemudian. Kita sering menyangka bahwa kekayaan datang dari kerja keras, strategi jitu, atau keberuntungan yang berpihak. Tapi bila diperhatikan lebih dalam, ada pola tersembunyi yang tak bisa diabaikan. Dua orang melakukan hal yang sama. Satu berhasil luar biasa, yang lain gagal berkali-kali. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya bukan hanya pada tindakan, tapi pada identitas. Karena hasil selalu mengikuti siapa kamu percaya dirimu sebenarnya. Kamu tidak akan pernah melampaui batas identitas yang kamu peluk. Bahkan ketika kamu menerima lebih dari yang kamu kira pantas, kamu akan secara tak sadar menyesuaikan kembali ke batas bawah yang lebih nyaman. Ini bukan karena kamu lemah, ini karena sistem dalam dirimu, psikologis dan fisiologis, dirancang untuk mempertahankan konsistensi internal. Dan disinilah peran identitas menjadi sangat menentukan. Bayangkan tubuhmu seperti rumah dengan termostat. Jika suhu ditetapkan di angka 25 derajat Celcius, dan tiba-tiba panas dari luar mendorong suhu naik ke 30 derajat Celcius, sistem pendingin akan menyala. Ia mengembalikan suhu ke batas yang sudah diprogram. Begitu pula dengan kekayaan, kita semua memiliki batas dalam, angka tak kasat mata yang terasa normal untuk kita. Ketika uang, kemakmuran, atau kesempatan datang melebihi batas itu, sistem batin akan mulai mendinginkan situasi. Kita mulai merasa tidak nyaman, ragu, merasa tidak layak, atau bahkan tanpa sadar membuat keputusan yang merugikan. Bukan karena kita tidak bisa kaya, tapi karena kita belum menjadi orang yang merasa wajar untuk kaya. Setiap identitas dibentuk dari cerita, dan banyak dari kita masih hidup dalam naskah lama yang ditulis oleh pengalaman masa kecil, lingkungan, atau suara orang lain. Cerita seperti, aku selalu gagal, atau aku bukan tipe orang sukses, atau uang hanya untuk orang tertentu. Cerita-cerita itu menjadi pondasi persepsi diri, dan persepsi diri adalah magnet realitas. Namun kabar baiknya, cerita bisa ditulis ulang. Kamu bukan produk masa lalu. Kamu adalah penulis baru yang memegang pena hari ini. Ketika kamu berhenti berkata, aku tidak bisa karena dulu begini, dan mulai berkata, sekarang aku memilih siapa aku, saat itulah kamu keluar dari peran korban dan masuk ke peran pencipta. Perubahan identitas dimulai dari keberanian untuk meninggalkan naskah lama. Banyak orang menunda hidup mereka, seolah sedang menunggu tiket masuk ke versi yang lebih baik dari diri mereka. Mereka berkata, nanti kalau sudah sukses, aku akan merasa percaya diri. Atau,
Kalau uangku sudah cukup, aku akan merasa aman. Padahal arah yang benar adalah sebaliknya. Mulailah merasa percaya diri sekarang, maka kesuksesan akan datang sebagai cerminnya. Ini bukan pura-pura, ini latihan menjadi versi yang lebih tinggi dari dalam. Mulai bertanya, bagaimana cara versi diriku yang sudah kaya berpikir, merasa, bertindak dalam situasi ini? Lalu jalani hari dengan tubuh dan niat yang selaras dengan versi itu. Bukan menunggu dunia untuk membenarkanmu, tapi menjadi bukti hidup dari niatmu sendiri. Pernahkah kamu merasa seperti terus berputar dalam lingkaran yang sama? Sudah ikut pelatihan ini itu, ganti strategi, bangun pagi, kerja lebih keras, tapi hasilnya tetap terasa mentok? Itu karena tindakan tanpa identitas baru seperti mencoba menanam pohon besar di pot kecil. Tak peduli seberapa bagus bibitnya, ruangnya terlalu sempit, tanahnya tidak cukup, sistem sarafmu belum bisa menampung versi besar dari dirimu. Kebanyakan orang berusaha mengubah hidupnya dari luar ke dalam. Tapi yang langgeng dan sejati hanya bisa tumbuh dari dalam ke luar. Hanya saat kamu merasa menjadi sesuatu, maka usahamu bisa bertumbuh tanpa sabotase diri. Karena tidak ada yang lebih kuat dari keputusan batin yang sudah bulat. Identitas bukan hanya konsep pikiran, ia juga hidup dalam tubuh. Kamu bisa berkata, aku layak kaya, tapi jika tubuhmu masih menegang saat menerima uang besar, atau merasa cemas ketika banyak peluang datang, maka sistem sarafmu belum menyetujui narasi baru itu. Normalisasi kemakmuran berarti melatih tubuh untuk merasa tenang saat mendapatkan lebih. Ini seperti meregangkan otot ke arah yang belum biasa, tidak nyaman di awal, tapi bisa dilatih. Lewat pernapasan sadar, refleksi syukur, atau menghadirkan momen tenang di tengah kemakmuran, kamu mengajari tubuh bahwa ini aman, ini wajar, ini milikku. Saat sistem sarafmu merasa nyaman dengan keberlimpahan, kamu tidak hanya menarik kekayaan, kamu bisa menyimpan dan menumbuhkannya. Identitas bukan kostum yang kamu pakai sesaat. Ia adalah peran hidup yang kamu jalani setiap hari. Dan kabar baiknya, kamu bisa memilih peran itu hari ini, sekarang. Mulailah bukan dengan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Tapi dengan bertanya, siapa yang sedang aku izinkan untuk aku menjadi? Karena ketika identitasmu berubah, hasil tak bisa tidak ikut berubah. Bab ini bukan tentang menambah tindakan, tapi mengganti titik awal. Bukan dari kekurangan, tapi dari kepenuhan. Bukan dari harapan, tapi dari identitas. Dan dari titik itu, dari kamu yang baru, semua pintu yang dulu terasa tertutup, mulai membuka. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah menjadi magnet baru. Bab 3. Rasakan dulu sebelum melihat. Kita hidup di dunia yang terbiasa bertanya, mana buktinya? Bukti visual, bukti angka, bukti hasil. Namun dalam dunia penciptaan batin, hukum itu dibalik, yaitu bukti datang setelah kamu memilih untuk merasa. Kamu tidak harus menunggu kenyataan berubah dulu untuk merasa berbeda. Justru, perasaanlah yang membuka jalan bagi realitas baru untuk terbentuk. Inilah kunci yang sering diabaikan. Realitas luar hanya mengikuti kondisi dalam, dan kondisi dalam tidak lain adalah emosi. Kamu mungkin pernah mendengar tentang visualisasi, membayangkan impianmu seolah sudah terjadi, tapi banyak orang melakukannya seperti sedang berbohong pada diri sendiri, duduk di kursi sambil membayangkan rumah impian, namun tubuh mereka penuh ketegangan dan keraguan. Hasilnya, tubuh berkata, ini tidak nyata, dan energi itu memantul kembali dalam bentuk kekecewaan. Tapi visualisasi sejati bukan untuk meyakinkan dunia luar. Itu adalah latihan menyelaraskan tubuh dengan apa yang kamu kehendaki. Ketika kamu memvisualisasi dengan penuh perasaan, kamu mengajak sistem saraf untuk merasakan sekarang apa yang dulu hanya bisa kamu harapkan di masa depan. Dan saat sistem saraf mulai terbiasa, ia berhenti melawan. Ia menerima, ia menyesuaikan, ia menciptakan ruang batin bagi realitas itu untuk tumbuh. Setiap emosi adalah frekuensi. Dan seperti magnet, kamu hanya bisa menarik apa yang sefrekuensi denganmu. Kamu bisa menulis afirmasi 1000 kali, tapi jika kamu menulisnya dari ruang kekurangan, dari rasa putus asa, takut, atau tidak percaya, yang kamu pancarkan bukan keinginan, melainkan ketidakhadiran. 1 menit perasaan damai, penuh, dan bersyukur jauh lebih kuat daripada 1 jam berpikir positif dari ruang ketakutan. Karena manifestasi sejati tidak dimulai dari logika. Ia dimulai dari vibrasi, dan vibrasi itu terasa di tubuh, bukan di kepala.
Jadi jika kamu ingin tahu apakah manifestasimu sedang dalam perjalanan, tanyakan ini. Apa yang aku rasakan saat ini? Jika kamu sudah bisa merasa seolah itu sudah nyata, damai, lega, penuh, maka kamu sudah berada di sana, meski dunia luar belum menunjukkannya. Tidak ada jalan manifestasi yang selalu mulus. Akan ada momen di mana segalanya terasa tidak bergerak. Momen ketika kamu merasa ditinggalkan oleh semesta atau ragu pada dirimu sendiri. Dan disinilah ujian sesungguhnya terjadi. Bisakah kamu menjaga getaranmu meski belum ada bukti? Bisakah kamu tetap memilih untuk merasa cukup, damai, dan percaya di tengah ketidakpastian? Ini bukan tentang berpura-pura. Ini tentang kekuatan batin untuk tetap hadir dan membuka hati. Bahkan saat logika berkata, ini tidak masuk akal. Daya tahan emosional bukan kemampuan untuk selalu merasa baik, tapi kemampuan untuk kembali ke pusatmu setiap kali dunia mencoba menggoyahkanmu. Kita sering berpikir perubahan emosi harus drastis, dari sedih ke bahagia, dari takut ke penuh cinta. Tapi kenyataannya, pergeseran emosional yang paling berkelanjutan adalah mikro, kecil, lembut, konsisten. Saat kamu merasa cemas, jangan buru-buru menuntut dirimu untuk tenang sekarang. Sebaliknya, arahkan perhatianmu ke rasa ingin tahu. Tanya, apa yang bisa aku pelajari dari rasa ini? Dari takut, arahkan ke keterbukaan. Apa kemungkinan baru yang sedang tumbuh dari ketidakpastian ini? Dengan cara ini, kamu tidak melawan emosimu. Kamu menari dengannya. Kamu menggeser posisi dalam dirimu perlahan, hingga pelan-pelan kamu mulai merasa sedikit lebih lega, sedikit lebih tenang, sedikit lebih percaya. Dan dari ruang sedikit lebih, muncullah momentum besar. Akhir dari perjalanan emosional bukanlah puncak ekstasi, tapi kenormalan baru. Saat kelimpahan tidak lagi terasa luar biasa, tapi wajar. Saat kamu tidak lagi merasa kaget atau tidak layak saat hal-hal baik datang, tapi menerimanya seperti kamu menerima udara, alami, tenang, sah. Inilah tanda bahwa tubuh, emosi, dan identitasmu telah selaras. Kamu tidak lagi memanjat tangga pencapaian dengan penuh tekanan. Kamu telah menjadi versi dirimu yang kelimpahan itu datang untuknya. Dan ketika kelimpahan terasa wajar, ia pun menetap. Tidak datang dan pergi, tidak naik dan turun, tapi tinggal, tumbuh, mengakar. Kamu tidak harus menunggu dunia berubah untuk merasa damai. Kamu hanya perlu memutuskan untuk menjadi damai, dan dunia akan mencerminkan keputusan itu. Dan itu dimulai dari satu tempat, yaitu perasaan. Bab 4. Kamu adalah sebab, bukan akibat. Kita tumbuh dalam dunia yang terbiasa menunjuk keluar. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita diajari untuk mencari penyebab di luar diri. Masa kecil yang sulit, orang tua yang keras, ekonomi yang tak menentu, atau nasib yang belum berpihak. Namun, pada satu titik, kamu akan dihadapkan pada kebenaran yang mengguncang sekaligus membebaskan. Kamu bukan akibat dari kehidupanmu, kamu adalah penyebabnya. Menyalahkan terasa nyaman. Ia memberikan ilusi bahwa kita tak perlu bergerak, bahwa keadaanlah yang salah, bukan kita. Tapi yang sering kita lupakan adalah saat kita menyalahkan, kita juga melepaskan kuasa. Kita berkata secara tak langsung, aku tidak bisa mengubah ini karena bukan aku yang menciptakannya. Namun selama kita percaya bahwa kekuatan ada di luar, kita akan terus menjadi penonton dalam hidup sendiri. Kita akan mengulang pola lama yang tak disadari, berharap hasil yang berbeda dari tempat yang sama. Titik balik sejati terjadi saat kamu berhenti berkata, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa dalam diriku yang selaras dengan ini? Segala yang kamu alami, hubungan, peluang, bahkan tantangan adalah cermin dari vibrasi batinmu, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai refleksi. Kamu adalah pemancar. Setiap pikiran, keyakinan, dan emosi membentuk sinyal yang dikirim ke semesta, dan semesta tidak membalas berdasarkan apa yang kamu inginkan, tetapi berdasarkan siapa kamu dalam. Saat kamu mulai menyadari bahwa kehidupan tidak terjadi padamu, tapi melalui dan karena kamu, maka kamu mulai kembali ke pusat kekuatanmu. Kamu bukan lagi korban arus, tapi pengarah sungai. Setiap dari kita membawa cerita, narasi tentang siapa kita, apa yang pantas kita dapatkan, dan bagaimana dunia memperlakukan kita. Banyak dari cerita ini terbentuk sejak kecil, bahkan tanpa sadar, dan menjadi jangkar tak terlihat yang menahan kita di frekuensi lama. Contohnya, aku selalu ditinggalkan. Uang sulit didapat,
Aku harus berjuang dulu baru boleh bahagia. Cerita-cerita ini tidak sepenuhnya salah, tapi mereka adalah hasil, bukan kebenaran mutlak. Dan selama kamu terus memeluk cerita lama, kamu akan terus menarik pengalaman yang memperkuatnya. Untuk naik ke realitas baru, kamu harus bersedia melepaskan cerita lama, bahkan jika itu berarti kehilangan identitas yang sudah lama kamu kenakan. Berani melepaskan bukan berarti mengingkari masa lalu. Itu berarti kamu memilih untuk tidak lagi menjadikannya alasan untuk stagnasi. Menjadi pencipta bukan tentang mengontrol segalanya. Ini tentang menyadari bahwa realitas dibentuk dari dalam keluar dan bahwa kamu selalu punya ruang untuk memilih respon, niat, dan arah batinmu. Korban berkata, "Aku tidak punya pilihan." Pencipta berkata, "Aku tidak bisa memilih situasi, tapi aku memilih makna dan frekuensiku." Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ia terjadi pelan melalui keberanian sehari-hari untuk mengubah fokus dari mengapa ini terjadi padaku menjadi apa yang bisa aku lahirkan dari ini. Dan saat kamu hidup dari ruang tanggung jawab mutlak, kamu berhenti menunggu dunia untuk berubah karena kamu sudah menjadi perubahan itu. Kita sering bereaksi terhadap dunia luar seolah ia adalah otoritas tertinggi, seolah angka di rekening, kata orang lain, atau kondisi hari ini adalah penentu nasib kita. Namun, dunia luar hanyalah gema. Gema dari frekuensi yang kamu pancarkan kemarin, minggu lalu, atau bahkan setahun lalu. Jika kamu terus mempercayai gema sebagai penyebab, kamu akan terus menciptakan gema yang sama. Tapi jika kamu mulai mempercayai getaran baru, meski dunia belum berubah, maka gema baru akan terbentuk. Pelan, tapi pasti. Ini seperti berbicara di lembah yang luas. Kamu meneriakkan kata bahagia, dan gema bahagia akan kembali padamu. Tapi setelah jeda, pertanyaannya adalah, bisakah kamu tetap menyuarakan kata yang sama meski belum terdengar gema baliknya? Saat kamu berhenti menunggu dunia memberi izin untuk kamu merasa layak. Saat kamu berhenti menyalahkan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Saat kamu berhenti mempercayai gema dan mulai menyuarakan suara batinmu yang baru. Disitulah kekuatan sejati dimulai. Karena kamu bukan akibat dari masa lalu, ekonomi, atau orang lain. Kamu adalah sebab. Dan dari sebab yang sadar, lahirlah kehidupan yang tak lagi mengulang, tapi mencipta. Bab 5. Bayangkan dengan intensitas, hidupkan dengan keyakinan. Bayangkan ini, kamu duduk diam, mata tertutup, dunia luar perlahan memudar, dan di dalam pikiranmu, kamu melangkah masuk ke versi terbaik dari dirimu. Kamu menyentuh kenyataan yang belum terjadi, tapi terasa sangat nyata, seolah kamu benar-benar di sana. Bukan sekadar melihat, tapi merasakan. Bukan sekadar membayangkan, tapi menghidupkan. Disinilah kekuatan sejati imajinasi bekerja. Bukan sebagai pelarian dari kenyataan, tapi sebagai pencipta realitas. Banyak orang salah paham tentang visualisasi. Mereka mengira cukup dengan melihat gambar dalam kepala, tapi visualisasi yang hidup tidak terjadi di satu indera saja. Saat kamu membayangkan keberlimpahan, jangan hanya melihat dirimu memegang cek bernilai besar. Rasakan teksturnya di tanganmu. Dengarkan suara tawa syukur yang meledak dari dalam dadamu. Hirup udara pagi dari balkon rumah impianmu. Langkahkan kaki seolah lantai di bawahmu benar-benar ada. Inilah yang disebut olahraga batin. Kamu tidak sekadar berkhayal, tapi melatih sistemmu untuk mengenal frekuensi baru. Otak manusia luar biasa. Ia tidak bisa membedakan dengan pasti antara imajinasi yang dilatih dengan intensitas tinggi dan pengalaman nyata. Dan inilah pintu masuk ke perubahan nyata dari dalam keluar. Visualisasi yang dilakukan sekali dua kali adalah hiburan, tapi saat ia dilakukan berulang dengan emosi yang konsisten dan kuat, ia menjadi rekayasa neurologis. Setiap kali kamu menghidupkan gambaran dengan emosi, kamu sedang membangun jalur saraf baru. Kamu mengajari tubuh dan pikiran, ini adalah aku sekarang. Sama seperti otot yang tumbuh dengan repetisi beban, mental dan emosimu pun bisa diperkuat lewat latihan ini. Dan lambat laun, kamu akan menyadari bahwa gambaran dalam pikiranmu tidak lagi terasa asing karena tubuhmu mulai mempercayainya sebagai nyata. Dan saat tubuhmu sudah terbiasa menjadi orang yang hidup dalam kemakmuran, semesta tidak punya pilihan selain merespons. Anggap pikiranmu seperti GPS internal. Saat kamu membayangkan sesuatu dengan penuh emosi, kamu sedang memasukkan koordinat baru. GPS tidak perlu tahu bagaimana kamu sampai ke sana. Ia hanya perlu tahu kemana kamu ingin pergi. Tugasmu adalah mengirimkan sinyal yang jelas.
kuat, dan konsisten. Itulah mengapa visualisasi bukan sekadar pelarian atau impian kosong. Ia adalah bahasa sistem syaraf. Ia adalah pesan yang berkata, ini penting, ini nyata, siapkan tubuh dan energi untuk ini. Bayangan samar menghasilkan hasil samar, tapi bayangan yang hidup dengan warna, tekstur, suara, dan emosi mengaktifkan seluruh sistemmu. Semakin sering kamu mengunjungi realitas baru dalam pikiranmu, semakin mudah tubuhmu menyesuaikan. Dan pada titik tertentu, kamu tidak lagi menunggu keajaiban terjadi, karena kamu sudah menjadi versi yang mengalaminya. Inilah rahasia para atlet kelas dunia, seniman, bahkan pemimpin spiritual. Mereka melatih kenyataan yang diinginkan di dalam jauh sebelum dunia luar menampilkannya. Mereka hidup dalam nada yang selaras dengan versi masa depan mereka, dan karena itu, masa depan itu menjadi sekarang. Sains telah mengungkap bahwa saat seseorang membayangkan dirinya bermain piano dengan detail, area otaknya yang aktif sama dengan saat ia benar-benar memainkannya. Tubuh tidak tahu bahwa itu cuma dibayangkan. Yang ia tahu hanyalah emosi, sensasi, dan repetisi. Jadi, jika kamu setiap hari membayangkan diri hidup dalam kekurangan, drama, atau ketakutan, tanpa sadar kamu sedang mengkondisikan tubuh untuk mengalami dan menarik hal-hal itu. Sebaliknya, jika kamu secara sengaja membangun narasi yang membebaskan, kamu sedang melatih tubuh untuk percaya pada versi baru, versi yang penuh rasa syukur, tenang, dan layak menerima. Kamu tidak menunggu dunia untuk memberimu izin. Kamu memberi tubuhmu pengalaman baru hingga ia tidak lagi menolaknya. Bayangkan kehidupanmu sebagai rumah yang sedang dibangun. Setiap visualisasi adalah garis arsitektur yang kamu ukir. Setiap emosi adalah semen yang merekatkannya, dan setiap repetisi adalah paku yang menguatkan strukturnya. Maka jangan remehkan kekuatan berimajinasi dengan intensitas. Itu bukan menghindar dari kenyataan, itu menciptakannya. Karena ketika kamu hidupkan sesuatu di dalam dengan sungguh-sungguh, dunia luar harus menyesuaikan diri. Bab 6. Kepercayaan mengalahkan fakta. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seperti berjalan lebih lambat dari impianmu? Seolah apa yang kamu doakan, bayangkan, dan rasakan di dalam tak kunjung terwujud di luar? Jika ya, maka kamu sedang berada di jembatan paling penting dalam manifestasi, kepercayaan sebelum bukti. Ini bukan sekadar nasihat manis spiritual, ini adalah struktur penciptaan. Di dunia batin, semua dimulai dari keyakinan, dan dunia luar hanya menyesuaikan dengan jeda. Bayangkan realitas 3D seperti layar bioskop. Apa yang kamu lihat di situ hanyalah pantulan dari gulungan film yang sudah direkam sebelumnya, dan filmnya itu ada di dalam dirimu, di pikiran, emosi, dan sistem kepercayaanmu. Apa yang kamu alami hari ini bukanlah hasil dari pikiranmu hari ini, tapi dari versi dalam dirimu beberapa waktu lalu. Inilah mengapa mengubah dunia luar dengan marah, panik, atau memaksa tidak akan memberi hasil yang tahan lama. Karena kamu sedang memukul layar, bukan mengubah filmnya. Dan film itu hanya bisa diganti lewat satu cara, yaitu mengganti apa yang kamu yakini benar di dalam. Inilah momen krusial, ketika keadaan di luar belum berubah, ketika rekening belum bertambah, ketika pekerjaan belum datang, ketika pasangan yang kamu doakan belum tampak. Disinilah ujian sejati terjadi. Mampukah kamu tetap percaya walau belum terlihat? Banyak orang menyerah di titik ini. Mereka berkata, tapi aku sudah visualisasi, sudah afirmasi, sudah rasa syukur, tapi kok belum datang juga, dan mereka berhenti percaya. Padahal, jika saja mereka bertahan sedikit lebih lama dalam energi iman, dunia luar pasti akan mengejar, karena hukum energinya bukan percaya setelah terjadi, tapi terjadi setelah percaya. Ingat, semesta tidak bekerja berdasarkan keputusasaan. Ia merespons konsistensi getaran. Setiap fakta di hidupmu saat ini hanyalah foto lama. Ia bukan masa depanmu, ia bukan batasmu, ia bukan vonis. Kamu tidak hidup untuk membalas masa lalu, tapi untuk menyalakan masa depan yang belum terjadi. Masalahnya adalah, banyak dari kita memperlakukan fakta seperti kebenaran mutlak. Kita menatap angka di rekening, lalu membentuk identitas dari sana. Aku orang yang pas-pasan. Keluargaku selalu kekurangan. Realita membuktikan bahwa aku tidak cukup. Dan saat kita menerima fakta sebagai batas, kita berhenti menciptakan. Padahal peran fakta seharusnya hanya satu, mengingatkan kita betapa kuatnya kita dalam menciptakan pantulan.
Pernah dengar istilah act as if? Ini bukan tentang pura-pura atau penipuan. Ini tentang keselarasan frekuensi. Saat kamu bertindak, merasa, dan berpikir seperti seseorang yang sudah menerima impiannya, kamu sedang menciptakan jalur saraf baru dan membuka jalur realitas menuju versi itu. Kamu bangun pagi bukan dengan kegelisahan, tapi dengan kehadiran. Kamu mengelola keuanganmu bukan dalam rasa takut, tapi dalam kejelasan. Kamu memberi bukan karena kamu berlebih, tapi karena kamu percaya sumbermu tak terbatas. Inilah bahasa yang semesta pahami, bukan keluhan, tapi getaran. Bukan permintaan terus-menerus, tapi kesesuaian dengan versi yang sudah menerima. Disinilah perubahan paradigma terjadi. Kamu tidak lagi menunggu dunia membuktikan sesuatu padamu. Kamu menjadi sumber bukti itu sendiri. Seperti biji yang sudah kamu tanam di dalam tanah. Kamu tak bisa menggali tiap hari untuk melihat apakah ia sudah tumbuh. Kamu menyirami, memberi cahaya, dan percaya. Begitu juga dengan imanmu. Ia bukan harapan kosong. Ia adalah pengetahuan mendalam bahwa apa yang kamu bayangkan sudah eksis di lapisan tak kasat mata dan sedang bergerak menuju bentuk nyata. Fakta hanyalah urutan terakhir dari proses panjang yang dimulai dari dalam. Dan saat kamu benar-benar percaya sebelum melihat, dunia akhirnya akan berkata, "Baiklah, inilah buktinya." Kekuatan sejati bukan berada di tangan siapa yang tahu lebih banyak, punya koneksi lebih luas, atau punya latar belakang luar biasa. Kekuatan sejati berada di tangan siapa yang berani percaya lebih dulu. Percaya bahwa visinya valid, bahkan ketika tak ada yang mendukung. Percaya bahwa jalannya ada, bahkan ketika belum terlihat. Percaya bahwa siapapun dia hari ini bukanlah batas untuk siapa dia bisa menjadi. Karena fakta akan selalu tunduk pada kekuatan visi yang konsisten. Dan saat kamu hidup dari tempat itu, kehidupan yang kamu inginkan tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan. Bab 7. Kata-kata adalah energi yang berjalan. Kata-kata bukan hanya bunyi yang keluar dari mulut. Mereka adalah frekuensi, adalah instruksi, adalah skrip kehidupan yang kamu tulis sendiri setiap hari, kadang tanpa sadar. Seringkali kita sibuk ingin mengubah nasib, mengubah rekening, mengubah relasi. Tapi kita lupa bahwa kata-kata kita sendiri bisa jadi adalah akar dari stagnasi itu. Bukan karena kamu berpikir negatif, tapi karena kamu berbicara dari tempat yang tidak kamu sadari sedang membatasi dirimu sendiri. Perhatikan baik-baik kalimat seperti ini. Aku nggak punya uang. Uang susah dicari. Kaya itu buat orang yang lahir beruntung. Setiap kalimat tentang uang yang kamu lontarkan sebenarnya adalah cerminan dari bagaimana kamu menilai dirimu sendiri. Karena uang, dalam dunia energi, hanyalah perpanjangan getaran dirimu. Ia tidak datang karena kamu menginginkannya, tapi karena kamu merasa layak menerimanya. Maka, ketika kamu berkata, "Aku nggak pernah cukup," itu bukan hanya soal uang, itu soal siapa kamu percaya dirimu sebenarnya. Dan saat kata-kata itu diulang terus-menerus, tanpa sadar kamu sedang memperkuat sebuah identitas, yaitu identitas kekurangan. Bayangkan ada dua orang. Keduanya punya jumlah uang yang sama. Yang satu berkata, "Aku harus hemat, aku takut kehabisan." Yang satu lagi berkata, "Aku menghargai uangku dan mengelolanya dengan bijak karena aku percaya lebih banyak akan datang." Dua kalimat, dua energi, dua masa depan. Yang satu berbicara dari rasa takut dan kelangkaan, yang lain dari kepercayaan dan kelimpahan. Kata-kata tidak hanya menggambarkan isi pikiranmu, mereka mengukir pola di bawah sadar, menulis blueprint yang kemudian dijalani tubuh, tindakan, dan keputusanmu. Dan seperti benih, mereka akan tumbuh. Kalimat-kalimatmu hari ini adalah doa-doa tak sadar yang menciptakan hasil besok. Inilah contoh kecil yang membawa dampak besar. Bayangkan kamu ingin membeli buku, ikut pelatihan, atau liburan, lalu kamu berkata, "Aku nggak mampu." Apa yang sebenarnya kamu tanam saat itu? Bahwa kamu tidak punya kuasa, bahwa kamu terbatas, bahwa uang adalah penentu utama hidupmu. Sekarang coba ubah menjadi, sekarang itu belum prioritasku. Kedengarannya sepele, tapi dampaknya dalam. Yang satu menempatkanmu sebagai korban keadaan, yang satu menempatkanmu sebagai pemilik kendali. Kata-kata seperti ini memperhalus arah hidupmu. Ia menggeser narasi batin dari aku pasrah menjadi aku sadar memilih, dan kesadaran menciptakan ruang. Dalam ruang itulah ide baru, peluang baru, dan aliran baru bisa masuk. Apa yang sering kamu ucapkan akan jadi pola pikir.
Pola pikir yang konsisten akan jadi keyakinan, dan keyakinan adalah magnet frekuensi, penentu realitasmu. Bayangkan alam bawah sadarmu seperti aktor yang setia. Ia tidak menilai benar atau salah, ia hanya mengikuti naskah. Jika kamu terus berkata, hidup ini keras, mencintai itu berbahaya, uang bikin orang berubah, maka aktor itu akan memerankan hidup yang keras, hubungan yang menyakitkan, dan situasi keuangan yang kacau. Tapi jika kamu menulis skrip yang berbeda, aku terbuka untuk keajaiban. Uang datang lewat berbagai cara tak terduga. Aku menarik relasi yang sehat dan mendukung, maka aktor itu akan menyesuaikan. Ubah naskahmu, maka seluruh panggung akan berubah. Kita terbiasa menganggap doa sebagai sesuatu yang formal, penuh syahdu. Padahal, kalimat sehari-harimu adalah doa yang paling sering kamu panjatkan. Aduh, aku bodoh banget. Duh, selalu aja aku yang salah. Kenapa sih hidup gua begini terus? Itu semua adalah doa. Bukan karena Tuhan kejam atau tidak punya selera humor, tapi karena hidup merespons frekuensi, bukan nada suara. Dan setiap ucapan membawa frekuensi. Semakin sering diulang, semakin kuat ia menjadi medan elektromagnetik yang menarik situasi serupa. Maka, kenapa tidak mulai memilih doa yang membangun? Bukan harus positif palsu, tapi jujur dan berdaya. Daripada berkata, aku buntu, katakan, aku terbuka pada cara baru. Daripada berkata, gak ada harapan, katakan, aku belum tahu jawabannya, tapi aku tetap bergerak. Karena kata-kata seperti ini tidak menyangkal kenyataan, mereka menyalahkan kemungkinan. Apa yang kamu ucapkan bukan hanya menggambarkan realitasmu, ia membentuknya. Kamu tidak hanya berbicara tentang hidupmu, kamu berbicara ke arah hidupmu. Maka hari ini, perlakukan kata-katamu seperti kamu sedang memahat masa depan. Pilih dengan sadar, ucapkan dengan rasa, sadari nadanya, rasakan dampaknya. Karena setiap kali kamu bicara, kamu sedang meletakkan batu bata bagi realitas yang sedang kamu bangun, dan dunia sedang mendengarkan. Bab 8. Lingkungan sebagai resonansi realitasmu. Kita sering bicara soal perubahan internal, niat, keyakinan, visualisasi. Namun, ada satu bagian yang sering terlupakan, padahal ia berteriak dalam diam setiap hari, yaitu lingkunganmu. Lingkungan bukan sekadar latar cerita, ia adalah cermin bawah sadar yang memantulkan siapa kamu percaya dirimu sekarang. Dan seringkali lingkunganlah yang menjadi jangkar, menahanmu agar tidak benar-benar terbang. Lihat sekelilingmu, apa yang kamu simpan, apa yang kamu tumpuk, apa yang kamu abaikan, semuanya berbicara. Mereka bukan hanya benda, mereka adalah jejak energi. Kamar yang penuh barang tak terpakai, meja kerja yang berantakan, lemari yang penuh tapi tidak ada yang ingin dipakai. Semua itu bukan soal estetika. Mereka adalah tanda bahwa kamu mungkin masih hidup dalam frekuensi masa lalu. Karena ketika kamu berani melepaskan yang tidak lagi sesuai, kamu sedang mengirim sinyal, aku siap menerima versi diriku yang baru. Menata ulang ruang bukan cuma tugas rumah, itu adalah ritual pernyataan identitas. Tak semua hubungan harus dipertahankan. Beberapa orang bukan jahat, hanya tidak selaras lagi. Dan jika kamu tetap tinggal di percakapan yang penuh keluhan, gosip, sinisme, itu akan perlahan menarikmu kembali ke getaran lama. Kamu bukan sombong saat mulai menjaga jarak dari percakapan yang tidak sehat. Kamu hanya sedang melindungi visi. Karena seperti air, kamu akan selalu terpengaruh oleh wadahnya. Kalau kamu terus berada di antara orang-orang yang hidup dengan pikiran hidup susah, uang itu jahat, mimpi itu cuma angan-angan, lama-lama kamu akan mulai mempertanyakan cahaya yang sedang kamu bangun. Pilih hubungan seperti kamu memilih nutrisi. Tidak semua harus banyak, tapi semua harus bernilai. Satu sahabat yang mendukung jauh lebih kuat daripada 10 yang menyabotase lewat senyum basa-basi. Spiritualitas bukan cuma tentang duduk meditasi dengan mata terpejam. Ia juga hidup di keputusan-keputusan kecil. Apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu? Apa yang kamu lihat di layar ponselmu setiap hari? Apa yang kamu dengar saat bangun tidur? Apakah kamu sadar apa yang kamu konsumsi hari ini memengaruhi realitas besok? Scroll tanpa sadar, mengikuti akun yang membuatmu merasa kecil atau menonton konten yang membuatmu takut. Semua itu bukan hiburan, itu programming. Media sosial bukan musuh, tapi kamu harus menjadi pengelolanya, bukan korbannya. Ikuti akun yang memantik harapan, bukan yang menebar perbandingan.
Mulai hari dengan ritual yang menyentuh jiwamu, bukan berita yang melemahkan niatmu, karena setiap rutinitas yang kamu bangun hari ini adalah pijakan energimu besok. Seringkali kita sudah punya niat besar, keyakinan kuat, visi yang jelas, tapi hidup terasa lambat, seolah tak bergerak. Salah satu penyebabnya, lingkunganmu belum selaras. Kamu sedang berkata pada semesta, "Aku siap jadi versi baru," tapi rumahmu, jadwalmu, kebiasaanmu masih hidup di versi lama. Keselarasan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang konsistensi arah. Kamu tak perlu punya rumah mewah dulu, tapi kamu bisa membuat sudut kecil yang bersih, damai, dan penuh niat. Kamu tak perlu putus semua hubungan, tapi kamu bisa mulai memilih mana yang kamu beri waktu lebih banyak. Kamu tak perlu menghapus semua aplikasi, tapi kamu bisa mengubah apa yang kamu lihat tiap hari. Ketika yang di luar ikut bergerak, yang di dalam jadi lebih percaya. Dan ketika pikiran dan lingkungan berjalan seiring, maka manifestasi menjadi lebih cepat dan lebih ringan. Kekayaan, dalam bentuk apapun, uang, cinta, peluang, datang ke tempat yang terasa, siap menampungnya. Kalau kamu tidak menyiapkan ruang, ia akan datang sebentar lalu pergi. Atau lebih sering, ia bahkan tidak jadi datang. Bayangkan kamu ingin tamu penting datang ke rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan? Membersihkan, merapikan, menata meja, memastikan semua terasa layak untuk menerima. Begitu juga dengan kekayaan. Kalau kamu ingin kehidupan yang lebih besar, buat ruangmu terasa seperti rumah bagi kehidupan itu. Tata tempat tidurmu seperti seseorang yang menghargai dirinya. Berpakaianlah seperti seseorang yang sedang hidup dengan tujuan. Berbicaralah seperti seseorang yang percaya dirinya sedang membangun sesuatu yang bermakna. Itu bukan pura-pura, itu sinkronisasi. Kamu tidak sedang memanipulasi semesta. Kamu sedang mempersiapkan wadahmu agar mampu menampung keajaiban. Kita tidak hidup hanya di dunia batin, dan kita tidak terjebak hanya di dunia luar. Kita hidup di antara keduanya, dan tugas kita adalah menjembatani keduanya agar berjalan selaras. Lingkungan bukan penghalang, bukan juga penentu mutlak, tapi ia bisa jadi resonansi yang memperkuat niatmu atau gema yang terus menarikmu ke masa lalu. Pilihlah yang pertama, dan biarkan realitas barumu menemukanmu, karena kini ia tahu kamu siap. Bab 9. Menyesuaikan frekuensi. Banyak orang memburu kekayaan seolah itu sesuatu yang harus dikejar. Tapi mereka lupa, kekayaan sejati bukan sesuatu yang berada di luar sana untuk dicapai. Ia adalah frekuensi untuk diselaraskan. Kekayaan bukan soal seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa tinggi kamu bergetar. Kita hidup di alam yang tunduk pada resonansi. Apa yang kamu rasakan secara konsisten, itulah yang kamu pancarkan. Dan apa yang kamu pancarkan, itulah yang akan kamu tarik. Kalau kamu bekerja keras, tapi diiringi rasa takut, cemas, atau rasa kekurangan, maka hasil yang datang akan bercampur rasa itu juga. Bukan usahamu yang salah, tapi frekuensi dominanmu. Coba lihat, kenapa beberapa orang terlihat effortless tapi rezekinya lancar? Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka sudah menjadi magnet dari dalam. Mereka sudah menjadi kaya secara emosional, jauh sebelum angka di rekening ikut menyusul. Kamu bisa punya visi besar, tapi kalau tiap hari kamu mengeluh, membandingkan hidupmu dengan orang lain, atau iri pada keberhasilan mereka, itu seperti kamu menyalakan api, lalu diam-diam menuang air ke atasnya setiap jam. Keluhan adalah deklarasi bahwa kamu tidak percaya hidup sedang berpihak. Iri adalah pengakuan bahwa kamu merasa tidak layak mendapatkan yang sama. Membandingkan adalah cara halus menolak perjalanan unikmu sendiri. Setiap kali kamu melakukan ini, kamu membocorkan frekuensimu sendiri, dan semesta tidak membaca niatmu, ia membaca getaranmu. Kekayaan sejati membutuhkan kamu untuk tetap utuh, tidak tercecer ke dalam luka, trauma, atau racun batin yang terus diulang. Ini terdengar aneh, tapi nyata. Banyak orang tidak hidup dalam kelimpahan bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak terbiasa. Rasa cukup, rasa aman, dan rasa layak bisa terasa asing jika selama ini kamu hidup dalam kekhawatiran dan kekurangan. Otak dan tubuhmu sudah terprogram untuk merasa nyaman di dalam ketegangan. Maka ketika kedamaian atau rezeki datang, muncul dorongan untuk mengacaukannya. Entah dengan sabotase kecil, penundaan, drama, atau pikiran seperti, ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Sadarilah, kamu tidak sedang takut gagal. Kamu mungkin sedang takut berhasil.
karena itu mengharuskanmu meninggalkan identitas lama. Dan perubahan identitas itu, walau membebaskan, bisa terasa seperti kehilangan. Syukur bukan ucapan, syukur adalah frekuensi. Ia adalah kondisi batin yang mengatakan, aku sudah punya, aku sudah cukup, aku sudah menerima. Dan dari tempat batin seperti itu, semesta berkata, kalau begitu, mari aku tambahkan. Syukur menghilangkan rasa ingin yang penuh tekanan. Ia menggantinya dengan menerima yang tenang. Dan hanya dari ketenangan seperti itulah, kekayaan bisa datang tanpa harus melalui konflik batin. Mulailah dengan yang sederhana, air yang kamu minum, udara yang kamu hirup, sinar matahari pagi. Karena jika kamu tidak bisa menemukan alasan bersyukur di titik ini, kemungkinan besar kamu juga tidak akan bersyukur saat nanti kaya raya. Karena kamu telah membiasakan diri untuk merasa kurang. Syukur bukan hasil dari hidup yang indah. Hidup yang indah adalah hasil dari frekuensi syukur. Ini bagian penting yang sering tak disadari. Kita semua punya asosiasi emosional terhadap uang, dan banyak dari kita membawanya sejak kecil tanpa pernah dikoreksi. Mungkin kamu tumbuh dengan mendengar bahwa uang itu sumber konflik, atau bahwa uang membuat orang sombong, atau bahwa mencari uang itu sulit dan melelahkan. Keyakinan itu tidak tinggal di kepala, ia hidup di tubuh emosionalmu. Jadi walaupun kamu bilang kamu ingin kaya, tubuhmu bisa memberi sinyal penolakan karena secara bawah sadar kamu menganggap uang sebagai ancaman atau kamu merasa tidak pantas. Mulailah menulis ulang skrip itu. Uang bisa berarti kebebasan. Uang bisa menjadi alat memperluas kebaikan. Uang bisa datang dari kegembiraan, bukan dari penderitaan. Semakin kamu merasakan bahwa uang aman untuk dimiliki, semakin tubuhmu bersedia menjadi rumah bagi kelimpahan. Mari berhenti menunggu kekayaan datang agar bisa merasa cukup. Dan mulailah merasa cukup agar kekayaan tahu kemana ia harus datang. Frekuensimu hari ini adalah peramal realitasmu besok. Kamu tidak harus menjadi orang lain untuk menerima lebih. Kamu hanya perlu menjadi lebih jujur dengan apa yang kamu pancarkan. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan angka di layar, tapi kedamaian di dalam. Dan dari kedamaian itulah, semua hal lain akan mengikuti. Dengan kecepatan yang bahkan seringkali melampaui logika. Bab 10. Ketika kamu sudah tiba. Bayangkan sejenak, kamu sedang berdiri di tepi sebuah danau yang tenang. Langit cerah, angin lembut menyapu wajahmu, dan permukaan air berkilau memantulkan cahaya matahari. Dalam hati, kamu tahu, kamu sudah sampai. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada keraguan, hanya ketenangan yang penuh kepastian. Seringkali kita hidup dalam lingkaran ingin punya lebih banyak uang, ingin sukses, ingin bahagia. Rasa ingin ini seolah menjadi bahan bakar perjuangan, tapi sekaligus juga beban yang tak terlihat. Berbeda dengan ingin, mengasumsikan sudah punya adalah keadaan batin yang tak tergoyahkan. Ini bukan soal pura-pura atau menipu diri sendiri, melainkan sebuah keyakinan dalam-dalam bahwa apa yang kamu harapkan sudah nyata, meski belum tampak secara fisik. Bayangkan seseorang yang duduk di bangku penonton konser, tetapi dalam hati ia sudah merasakan dentuman musik dan sorak-sorai penonton, padahal konsernya baru akan dimulai besok. Begitulah rasanya mengasumsikan, sudah punya. Kamu hidup dari kehadiran realitas yang ingin kamu ciptakan, bukan dari kekosongan yang ingin kamu isi. Ketika kamu bertindak dari posisi sudah tiba, setiap langkah yang kamu ambil bukan karena kamu terpaksa atau terdesak, melainkan karena kamu percaya tindakan itu adalah bagian dari kelanjutan alami. Tindakan seperti ini memancarkan energi yang berbeda, tenang, terarah, dan penuh keyakinan. Semesta menangkap sinyal ini sebagai kode. Kamu sudah siap, aku akan mengantarkan. Bandingkan dengan seseorang yang bertindak karena panik, takut kehilangan, atau tertekan, yang getarannya lebih seperti gelombang yang bergejolak, dan hasilnya seringkali berantakan dan penuh hambatan. Ketika kamu sudah tenang dan percaya, tindakanmu menjadi jembatan yang menghubungkan dunia batin dan nyata, bukan hanya usaha yang sia-sia tanpa arah. Obsesi adalah tanda bahwa kita belum sepenuhnya percaya. Kita terus-menerus mendorong sesuatu yang terasa belum sampai, berpikir bahwa dengan memaksakan kita bisa mempercepat hasil. Namun, pemaksaan justru menciptakan gesekan, menimbulkan stres dan ketegangan yang menghambat aliran energi. Ketika kamu mengasumsikan sudah tiba, kamu membiarkan segala sesuatu mengalir. Kamu melakukan penyesuaian halus, tidak memaksa, melainkan mengikuti irama kehidupan dengan percaya diri.
Bayangkan seorang pelaut yang sudah tahu tujuannya. Ia tidak melawan arus atau angin, melainkan menyesuaikan layar dan kemudi, mengambil setiap perubahan alam sebagai bagian dari perjalanan. Kepastian bukan hanya soal perasaan nyaman. Ia adalah frekuensi yang kamu pancarkan ke seluruh alam semesta. Dan seperti magnet yang kuat, frekuensi ini menarik segala sesuatu yang sesuai dengan getaranmu. Ketika kamu sudah yakin bahwa kekayaan, keberhasilan, atau kebahagiaanmu sudah ada, semesta mulai mengirimkan bukti yang memperkuat keyakinanmu itu. Mungkin berupa peluang tak terduga, orang yang tepat, atau bahkan intuisi yang muncul tiba-tiba. Bukti ini bukan kebetulan, melainkan respons alami dari resonansi yang kamu ciptakan. Dan yang paling menakjubkan, semakin kamu menerima dan percaya pada bukti tersebut, semakin cepat ia bertambah dan memperjelas jalanmu. Perubahan terbesar terjadi ketika kamu berhenti bertanya, kapan aku akan sukses? Kapan aku akan kaya? Kapan aku akan bahagia? Karena pertanyaan kapan mengandung keraguan, ketidaksabaran, dan ketidakpastian. Ia membawa fokus ke masa depan yang jauh dan belum pasti. Sebaliknya, menjadi pribadi yang berkata, ini sudah milikku, aku sudah sampai, adalah menegaskan bahwa kamu berada dalam aliran waktu yang tepat. Kamu sudah membuka diri untuk menerima tanpa syarat. Ini bukan soal meremehkan proses, tapi soal menghormati waktu alam dan mengenali bahwa keberadaanmu sekarang adalah fondasi masa depanmu. Dengan kata lain, kamu hidup dalam kebersamaan harmonis dengan semesta, menjadi magnet yang kuat dan tenang untuk apapun yang kamu impikan. Kepastian tenang adalah seni menggabungkan percaya dan beraksi tanpa beban ketakutan atau obsesi. Ketika kamu mengasumsikan sudah tiba, kamu memberikan sinyal kuat pada semesta, menghilangkan jarak antara keinginan dan kenyataan. Di saat itulah, kamu tidak lagi hidup sebagai pengejar, melainkan sebagai penjemput yang sudah berdiri di depan pintu rezeki, menanti dengan ketenangan dan keyakinan. Kesimpulan. Menutup perjalanan ini, ingatlah bahwa hidup di titik akhir bukan sekadar strategi, melainkan sebuah seni. Seni untuk menjadi sebelum memiliki, untuk hidup dari ruang keyakinan terdalam yang tak goyah oleh waktu dan kondisi. Saat kamu berhenti mengejar dengan gelisah dan mulai berdansa dengan kepastian tenang, kamu menemukan bahwa realitas tidak lain adalah cerminan dari siapa kamu sebenarnya. Di sana, di persimpangan antara harapan dan kepastian, terletak kekuatan luar biasa yang mampu mengubah dunia batin menjadi dunia nyata. Jadi, biarkan setiap napasmu menjadi pengingat bahwa kamu sudah tiba, bahkan sebelum segalanya nyata di mata dunia. Dengan begitu, langkahmu pun bukan lagi perjalanan mencari, melainkan langkah penuh rasa syukur yang mengantarimu ke ruang di mana mimpi dan kenyataan berpadu dalam harmoni abadi.